Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunisa Febrianti dengan NIM 4022058. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan terhadap Perbankan Syariah dan Bank Konvensional. Untuk yang pertama yaitu terbelakang, yaitu bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari beberapa hal, banyak bank konvensional maupun bank syariah memiliki peranan, yaitu syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, teknik penerimaan uang, mekanisme transfer, dan lainnya. Performa bank menjadi pertimbangan yang signifikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada bank. Pihak-pihak yang berkepentingan pada bank antara lain yaitu investor, kreditur, pelanggan dan karyawan, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Semakin banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan sehingga penilaian terhadap performa bank menjadi sangat penting. Performa bank dinilai berdasarkan bagaimana manajemen perusahaan melaksanakan seluruh tugasnya. Alat analisis yang digunakan biasanya adalah analisis laporan keuangan, fungsi laporan keuangan, dan adalah sebagai alat informasi-informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang terkait dengan perusahaan dan juga sebagai alat pertanggungjawaban. Kegagalan manajemen dalam menyusun laporan keuangan, maka kegagalan pertanggungjawaban yaitu tugas yang diberikan keduanya. Dengan kata lain, laporan keuangan dapat dijadikan jendela untuk melihat kondisi dalam perusahaan sehingga dapat ditemukan tanda-tanda permasalahan dan kondisi umum perusahaan. Dalam mengatasi kinerja dari suatu perbankan dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan tertentu. Kinerja keuangan perbankan dalam penilaian ini dinilai menggunakan rasio capital adequacy atau ROA dan performa loan atau NPL dan next interest margin dan loan to deposito ratio. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan dan bank konvensional. Yang kedua, apakah ada perbedaan yang signifikan antara CAR, ROA, ROE, NPL, FDR, dan BOPO pada perbankan syariah dan perbankan konvensional. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua yaitu pengertian dari bank syariah, yaitu menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah atau BUS dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Selanjutnya ada pengertian hasil keuangan, yaitu suatu kegiatan membandingkan angka-angka pada laporan keuangan yang dibandingkan dengan cara membagi angka-angka tersebut. Analisis rasio keuangan merupakan suatu analisis dengan cara membandingkan angka pada laporan keuangan yang bertujuan untuk melihat bagaimana posisi keuangan perusahaan untuk menilai kinerja keuangan manajemen pada periode tertentu. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu populasi dan sampel. Wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya yaitu seluruh bank syariah dan bank konvensional di Kota Madiun, dan untuk sampelnya yaitu satu bank syariah dan satu bank konvensional yang ada di Kota Madiun pada tahun 2012 sampai 2018 dengan populasi independen. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan purpose sampling, yaitu membatasi kelompok dan sasaran sampel yang
memang dibatasi berdasarkan kriteria tertentu dan diharapkan dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti. Pembatasan dan kriteria tertentu yang dimaksud dari data observasi untuk diteliti lebih lanjut. Untuk selanjutnya yaitu teknis analisis data, yaitu pengolahan data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan teknis statistik yang berupa uji beda dua rata-rata, yaitu independent sample t-test. Tujuannya yaitu dari hipotesis ini adalah untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang telah dibuat. Sekian presentasi dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.